Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja? Kali ini kita membahas COVID-19 SARS-CoV-2. Ini virus corona yang menyebabkan pandemik di seluruh dunia. Bersama saya, Ahmad Lab di channel ATLM Indonesia. Kali ini kita membahas mengenai materi uji rapid antigen COVID-19 metode VIA, yaitu Fluorescent Immunochromatography Assay (ICT) yang mengukur dengan menggunakan teknik imunofluoresen menggunakan alat pembaca atau reader setelah cardnya tadi direaksikan. Oke, kita mulai. Nah, ini rapid antigen via COVID-19. Ini contoh-contoh peralatan yang digunakan untuk membaca cardnya atau kaset tesnya. Jadi tidak hanya dibaca secara visual sebagaimana yang biasa, tapi ini dibaca menggunakan alat. Nah, ini rapid antigen COVID-19 via itu untuk deteksi antigen. Jadi deteksinya antigen ya, bukan antibodi. Kemudian uji rapid tidak digunakan untuk menegakkan diagnosis. Sebagaimana biasanya ini tidak digunakan untuk menegakkan diagnosis, tapi hanya uji cepat, namun teknik pembacaannya menggunakan alat. Bedanya dengan yang rapid antigen yang kita bahas sebelumnya. Uji ini menggunakan teknik dasar pembacaan fluoresensi. Warna yang ada tadi dibaca oleh alat, ya kan, alat reader khusus. Jadi dilengkapi dengan alat pembaca yang mana warna yang terbentuk tadi diinsert atau dimasukkan ke alat akan membaca dan keluar di layar berupa mungkin kadarnya, dan nanti dapat dinyatakan dengan positif atau negatif sesuai dengan batasannya atau cut up metode tersebut. Nah, lanjut. Nah, ini untuk spesifikasinya kita bisa melihat ini ada bagian pertama, yaitu bagian area uji kertas nitroselulose. Ini contoh prinsip pengujiannya nanti kita bahas. Yang kedua, alat reader fluorescence. Kemudian yang ketiga, chip ID sesuai dengan load box alat. Jadi kalau ID ini nanti sesuai dengan boxnya, bila boxnya berbeda atau kita baru buka box baru, nih alat chip ID-nya ini akan diganti juga dengan yang baru. Kemudian test card-nya, ini wujud test card-nya. Tadi sebelah kita melihat prinsipnya. Kemudian lagi ini adalah alat readernya. Alat readernya yang mana di dekat kita memasukkan chip ID tadi ada slot untuk memasukkan card testnya ke dalam alat. Dan di bagian samping itu ada printer nanti, printer thermal yang keluar hasilnya setelah kita print. Oke, lanjut. Rapid antigen via COVID-19 itu merupakan rapid antigen ini sama dengan cara rapid immunochromatography umumnya. Ya, dia hasilnya cepat, kemudian biaya lebih murah, kemudian spesimen menggunakan swab dari nasofaring atau orofaring, tapi juga bisa menggunakan sputum atau dahak yang dikeluarkan oleh pasien. Nah, ini memang dalam konsensus pengumpulan spesimen untuk pemeriksaan dari antigen atau swab itu bisa menggunakan swab, bisa juga menggunakan sputum. Oke, lanjut lagi, kita masuk ke prinsip dasar pemeriksaan ICT IVA. IVA tadi kan VIA bukan IVA ini. Wah, ini salah mengetiknya. Oke. Kita lihat gambarnya, di situ ada gambar sampel pad, conjugate pad, kemudian test line, control line, absorbed pen, kemudian NC membran, nitrocellulose membran kan, ada
Eurovian 3 conjugate antibody, kemudian the MOS anti 2019 nCoV NV M1 antibody, dan the Gold anti rabies IgG antibody. Jadi masing-masing sudah ada di areanya masing-masing, ditempatkan pada saat membuat card test ini. Nah, sampel yang sudah kita buat tadi, kita buat misalnya dengan bantuan buffer ekstraksi, dimasukkan dalam sampel PET, diteteskan 2 tetes biasanya. Akan bergerak dengan bersama diluent. Nah, dengan diluent atau buffer bergerak sebagai fase geraknya, diluent atau buffer bergerak. Setelah itu terjadi ikatan antigen, apabila ada antigen di dalam sampel tadi, ya kan, dengan konjugat antibody. Jadi ada ikatan antigen antibody yang sudah dilabel dengan pewarna. Nanti akan pewarna nanti. Lalu ikatan tadi berikatan dengan MOS anti COVID-19 antibody, membentuk zona warna pada area tes. Area tes ini berada di T. Jadi antigen tambah antibody tambah antibody yang dari MOS, maka terbentuklah ikatan di sana, yang mana the MOS anti 2019 ini ditempatkan di sana, jadi tidak bisa lepas. Akibatnya terbentuk nanti zona di sana. Nah, sementara sisanya akan melewati zona T, lalu masuk ke zona T. Terbentuk warna juga pada zona T, yaitu GOT anti rabies IgG antibody. Jadi akan terbentuk nanti bersama-sama dengan uji tes bila ada antigennya. Kalau tidak ada antigennya, hanya di C saja terbentuk area warna. Kita lanjut, peralatannya apa saja untuk uji ini? Nah, ini peralatannya. Alat reader dan printer thermal itu sudah ada di alatnya, printernya, kemudian chip ID, kemudian test card kaset. Nah, ini yang kasetnya. Kemudian spesimen swab atau sputum. Lalu buffer ekstraksi sampel, kemudian rak tabung diperlukan, tabung ekstraksi, dan nozzle penetes. Jadi ini yang diperlukan untuk uji. Jadi pengujiannya sangat sederhana, tidak memerlukan alat-alat yang canggih, dan pengujiannya sangat simpel. Lanjut lagi, teman-teman. Tahapan uji rapid antigen via. Yang pertama, persiapan alat dan reagensia. Jadi alat readernya dinyalakan dulu, kemudian reagensianya disiapkan, lalu card testnya juga disiapkan dan dibuka dari bungkusnya. Nah, sebelumnya sudah ada melakukan swab pada pasien. Jadi spesimen pasien sudah siap dengan melakukan swab pada pasien, atau pengumpulan menggunakan sputum dari pasien ditampung dalam wadah pot sputum. Preparasi ekstraksi sampel dengan diluent buffer, nanti ada preparasi. Kemudian yang ketiga, penetesan larutan uji pada card kaset sebanyak 2 tetes. Kemudian inkubasi untuk mereaksikan, biasanya kurang lebih inkubasinya 10 menitan. Pembacaan hasil dengan alat reader. Jadi setelah inkubasi langsung alatnya nanti dimasukkan ke alat reader. Sebelumnya sudah kita siapkan dengan bantuan chip tadi. Nah, oke. Kita lihat cara kerjanya sebagai berikut. Nah, jadi yang perlukan tadi apa? Test card, swab, ID chip, sampel ekstraksi, dan lain-lain. Kemudian sampel koleksi, nasal swab atau sputum. Nah, ini caranya buka swabnya, lalu diukur kedalamannya dari hidung pasien, lalu dimasukkan 15-30 detik, lalu diputar 3 kali swab tadi di hidung pasien. Nah, keluarkan. Nah, ini adalah contoh nasal swab. Nah, kemudian
kita menyiapkan lagi untuk persiapan sputum dengan ditampung sputum tadi pada pasien yang sengaja membatukan atau mengeluarkan sputumnya. Nah, sputum tadi dioles dengan cotton swab beberapa kali. Nah, ini adalah cotton swab. Jadi dua cara teknik pengumpulan. Lalu sampel kedua diekstraksi. Jadi siapkan 500 mikroliter atau 10 tetes buffer tadi, masukkan swab, lalu diputar perlahan, dicampur agar larut atau tercampur dengan buffer bagian swab tadi. Diamkan selama 10 menit, ya kan? Setelah itu tutup dengan penutupnya, penetesnya, lalu teteskan 2 tetes atau 100 mikroliter ke card, diamkan 10 menit, lalu hasilnya dibaca, yang mana sebelumnya telah kita memasang ID card, lalu diprogram, pilih metodenya, dan dibaca ID cardnya, masukkan, setelah 10 menit masukkan card test tadi ke alat, dan alat akan membaca dengan program yang disetting, tekan start. Nah, setelah itu keluar hasilnya, negatif atau positif, dan hasilnya bisa di-print dengan bantuan printer. Nah, kira-kira simpel saja pemeriksaannya, bedanya ini dibaca menggunakan alat, teman-teman. Oke, itu saja, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin membeli pemeriksaan uji antigen COVID-19 dengan menggunakan pembaca alat. Tapi kalau memang ingin yang biasa saja dengan baca visual, ya silakan. Semoga saja materi ini bermanfaat dan menambah ilmu bagi teman-teman. Saya Ahmad Lab, pamit, sampai jumpa. Bye.